Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kajian kita di kesempatan kali ini adalah tentang surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin. Nah, surat Al-Jin salah satu surah Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Dan maudhu atau tema dari surat Al-Jin ini, ya, kandungan utama atau tema-tema utama dari surat Al-Jin ini adalah pertama, penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk segenap manusia dan jin. Jadi beliau bukan hanya rasul untuk bangsa manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Ini dijelaskan di dalam surat ini. Dan penjelasan bahwa para jin itu juga mukallaf sebagaimana manusia. Mukallaf artinya mereka dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat. Jadi para jin mukallaf sebagaimana kita, sebagaimana manusia. Mereka wajib salat, mereka wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib beriman, wajib salat, wajib puasa, dan diharamkan minuman keras, riba, dan semua perkara yang haram. Jadi syariat yang berlaku untuk kita juga berlaku untuk mereka, untuk para jin. Sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja para rasul itu dari kalangan manusia. Dan ini salah satu fadl, keutamaan manusia di atas bangsa jin, bahwa semua nabi dan rasul itu dari kalangan manusia dan tidak ada satupun rasul dari kalangan jin. Ini keutamaan manusia, ya. Kemudian juga surat ini menjelaskan bahwa di antara jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Di antara jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir, serta penjelasan bagaimana kesudahan dari kedua golongan ini. Bagaimana kesudahan para jin yang beriman di akhirat kelak
dan bagaimana para jin yang kafir nanti kesudahannya di akhirat. Dijelaskan dalam ayat ini, dalam surat ini. Juga menjelaskan bahwa para jin tidak mengetahui yang gaib. Mereka itu tidak sebagaimana yang disangka oleh manusia. Mereka makhluk yang lemah, punya keterbatasan. Mereka tidak mampu lari dari azab Allah, tidak mampu meloloskan diri dari azab Allah kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya. Dan hatta para nabi pun juga tidak tahu perkara yang gaib kecuali apa yang disingkap oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi surat ini sangat kental dengan bobot tauhid, ya. Jadi muatan tauhid dalam surat ini sangat kuat sekali karena ini salah satu surat Makkiyah, ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman di awal surat ini, surat yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata kepada kaumnya yang di belakang mereka, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan, ya, yang sangat menakjubkan keindahan bahasanya dan sangat menakjubkan isinya serta hikmah serta petunjuk yang terkandung di dalamnya. Kemudian para jin itu menyifati Al-Quran ini, mengomentari tentang Al-Quran yang baru mereka dengar sekali saja. Apa komentar mereka? Yahdi ila rusyd. Kitab ini atau Al-Quran ini menunjukkan kepada kebenaran. Ar-rusyd sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah sebutan yang mencakup semua yang membimbing manusia kepada kemaslahatan agama dan dunia mereka. Jadi petunjuk untuk kebaikan agama dan dunia mereka itu ar-rusyd, ya, petunjuk atau kebenaran. Nah, kitab ini menunjukkan kepada ar-rusyd, kepada kebenaran, jalan yang terang, petunjuk dalam perkara agama dan juga dunia, ya. Fa amanna bih, maka kami pun beriman kepadanya, ya. Tanpa ada jeda, ya, tanpa ada proses. Begitu kami mendengar Al-Quran, kami memahami isinya, fa amanna bih, lalu kami beriman kepadanya. Setelah itu apa sikap mereka? Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun setelah ini. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa para jin ini sebelumnya adalah musyrikin, para jin yang musyrik, bukan jin yang beriman. Karena mereka setelah mendengar Al-Quran, mereka tersadar akan kekeliruan mereka, maka mereka berikrar dan berjanji, sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka adalah para jin yang musyrik. Dan ini lebih jelas lagi kalau kita lihat sababun nuzul, ya, sababun nuzul ayat ini atau surat ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sekelompok dari para sahabatnya menuju Suq Uqad, pasar Uqad, pasar yang masyhur di situ di sekitar Mekah. Sementara para syaitan telah terhalangi untuk mencuri berita-berita dari langit. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, para syaitan tidak diizinkan lagi oleh Allah untuk dekat-dekat ke langit, untuk mencuri pembicaraan para malaikatnya di langit. Dan untuk mereka telah disiapkan panah-panah berapi. Artinya kalau ada salah satu di antara mereka yang berani coba-coba mendekat ke langit untuk mencuri pendengaran, maka langsung akan dibidik oleh malaikat dengan panah-panah berapi, ya. Mereka akan binasa kalau terkena panah-panah berapi ini. Maka para setan kembali kepada kaumnya. Para setan yang hendak dekat ke langit setelah terhalang dari itu, mereka heran, ada apa ini? Mereka turun ke bumi dan kembali kepada kaumnya yang setan juga. Lalu kaumnya bertanya kepada mereka, malakum, kenapa kalian kembali lagi? Nah, mereka berkata,
sesungguhnya kami telah terhalang untuk mencuri berita-berita langit. Kami dihalangi untuk mencuri berita-berita langit, dan kepada kami telah diarahkan panah-panah berapi. Jadi kami nggak bisa lagi dekat-dekat langit. Panah-panah berapi sudah siap untuk membidik kami. Maka para syaitan yang lain itu berkata, tidak ada yang membuat kalian terhalang untuk mencuri berita-berita dari langit kecuali suatu peristiwa yang besar di muka bumi. Ini pasti ada suatu kejadian, suatu hal yang luar biasa yang terjadi di muka bumi. Pasti ada sebabnya ini. Maka hendaknya kalian bertebaran ke seluruh penjuru langit yang di timur maupun yang barat. Hendaknya kalian berpencaran ke seluruh penjuru bumi, ke timur maupun ke barat. Cari peristiwa apa yang terjadi di muka bumi yang menyebabkan kalian terhalang untuk mendengar berita-berita dari langit. Maka para setan ini berpencaran, ya, terbang ke seluruh penjuru bumi. Nah, sekelompok dari mereka nafar, ya, sekelompok nafar ini tidak sampai 10, mungkin 7 atau 8 atau 9, ya, sekelompok tidak sampai 10 nafar, ya. Sekelompok dari setan ini menuju ke pegunungan Tihamah. Pegunungan Tihamah ini pegunungan yang ada di sekitar kota Makkah. Nah, ketika sampai di pegunungan Tihamah menjelang fajar, ya, menjelang subuh, mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berada di Nakhlah. Beliau sedang berada di Nakhlah. Nakhlah ini nama tempat antara Mekah dan Taif. Suatu area atau wilayah antara Mekah dan Taif. Para syaitan ini mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh bersama para sahabatnya, ya, di tempat itu. Salat subuh. Dan kalau salat subuh bacanya jahar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan salat subuh bersama para sahabatnya, salat subuh. Maka para jin yang bergerak ke arah Tihamah itu menghampiri sekelompok hamba-hamba Allah yang sedang salat ini. Mereka menghampiri, dan ketika mereka menghampiri, mereka mendengarkan, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi di dalam salatnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyadari. Beliau tidak menyadari dan tidak tahu kalau sekelompok jin mengelilingi dan mendengar bacaan Al-Quran, ya. Hal ini sebagaimana diterangkan di surat Al-Ahqaf, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami mengarahkan, jadi Allah sebenarnya mengarahkan sekelompok jin ini ke pegunungan Tihamah. Ingatlah ketika kami menggerakkan atau mengarahkan sekelompok dari jin, ya, untuk mendengarkan Al-Quran. Nah, ketika mereka hadir di sisi Nabi, maka mereka berkata kepada satu sama lain, ansitu, dengarkan baik-baik, ya. Ansitu, dengarkan, perhatikan. Nah, mereka mendengarkan dengan baik-baik. Nah, ketika mereka mendengarkan, mereka faham isinya, faham apa yang dibaca Nabi. Nah, setelah selesai Nabi salat subuh, mereka kembali kepada kaumnya, memberikan peringatan, ya, mendakwahi kaumnya untuk beriman, untuk masuk Islam. Jadi mereka, para jin ini beriman begitu mendengarkan Al-Quran. Jadi dalam satu majelis, begitu selesai Nabi membacakan Al-Quran di dalam salatnya, sudah selesai, langsung ketika itu mereka beriman, ya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, dan menyadari kesesatan atau kekeliruan mereka selama ini. Subhanallah, ya. Saya lanjutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, setelah mereka selesai mendengarkan bacaan Al-Quran, atau ketika mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh membaca Al-Quran, mereka berkata, nah ini dia rupanya, ya, hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Wallahi, ini dia yang membuat kalian terhalang untuk mencuri berita-berita dari langit. Ini sebabnya, ya. Nah, kemudian setelah mereka kembali kepada kaumnya yang masih musyrik, mereka berkata, ya qaumana, wahai kaumku, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini perkataan mereka yang telah beriman kepada kaumnya yang musyrik, ya. Mereka kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku para jin, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang menunjukkan kepada kebenaran,
maka kami pun beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perkataan mereka ini kepada kaumnya yang lain, kaumnya yang musyrikin. Maka kemudian Allah menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan bacaan Al-Qur'an dariku, ya. Ini sababun nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, yang patut kita perhatikan, ya, kita renungkan, kenapa para jin itu beriman? Sedemikian mudahnya mereka beriman, tanpa mendebat, tanpa membantah, tanpa, ya. Jadi begitu mereka mendengar Al-Quran, langsung mereka beriman. Jelas, pertama-tama adalah hidayah. Allah berkenan memberikan hidayah kepada mereka, hidayah. Tapi hidayah Allah itu ada sebabnya. Jadi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Tapi itu semua bukan tanpa sebab. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki karena mereka memiliki sebab-sebabnya. Dan Allah mencegah hidayah, menyesatkan sebagian hambanya dikarenakan mereka memiliki sebab-sebab untuk sesat, ya. Atau di hati mereka ada sebab-sebab yang menghalangi hidayah. Itu, ya. Nah, para jin ini yang tadinya musyrik, mereka dengan mudah beriman. Pertama karena hati mereka bersih. Ini menunjukkan safa'u qulubihim, jernihnya hati mereka. Mereka tidak memiliki kesombongan, fanatisme, keangkuhan dan sebagainya. Hati mereka polos, ya, bersih. Mereka musyrik, benar, mereka musyriki, tapi tidak memiliki kesombongan dalam hatinya. Tidak ada kesombongan, takabur, tidak. Nah, begitu mereka mendengarkan Al-Quran, nah, juga sebab yang kedua adalah mereka mau mendengarkan Al-Quran dan memperhatikannya. Mereka mau dengar, perhatikan, memperhatikan. Nah, ketika mereka mendengarkan Al-Quran dan memperhatikan, maka hidayah itu masuk dalam hati mereka. Karena kuatnya hujah-hujah Al-Quran, ya. Ini. Dan ini menunjukkan bahwa mereka yang tidak beriman, mereka yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, itu dikarenakan tidak mau dengar Al-Quran dan tidak mau memperhatikan atau merenungkannya. Mereka sudah sejak awal sudah menolak dulu, sebagaimana Allah berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmih. Mereka mendustakan sesuatu yang mereka belum mengetahui tentang ilmunya, dan mereka belum mempelajari, belum memperhatikan, sudah buru-buru menolak, buru-buru mendustakan Nabi, buru-buru mengingkari, ya. Padahal mereka belum dengar, belum memperhatikan, sudah buru-buru menolak. Ini takabur, ya. Ini. Nah, sebagaimana Allah ceritakan tentang para penghuni neraka Jahannam, na'udzubillahi minan nar, ketika mereka ditanya oleh malaikat Zabaniyah, sebagaimana dalam surat Al-Mulk, ya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan rombongan demi rombongan ke neraka, para malaikat bertanya, apakah belum datang seorang rasul yang memberikan peringatan kepada kalian? Kenapa kalian bisa masuk neraka? Apa kalian belum didatangi rasul, belum sampai dakwah rasul kepada kalian? Mereka menjawab apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, iya, sudah datang rasul kepada kami, sudah sampai pemberi peringatan kepada kami, tapi kami mendustakan rasul itu. Jadi mereka buru-buru mendustakan rasul itu, tergesa-gesa, ya. Fakadzabna, lalu kami mendustakan rasul itu dan menyifati bahwa rasul itu sesat. Kalian adalah orang-orang yang sesat, wahai rasul. Terus bagaimana penyesalan mereka? Nah, setelah itu mereka menyesal. Tapi mereka menyesal setelah di neraka Jahannam, yang penyesalan ketika itu tidak berguna. Apa penyesalan mereka itu? Perhatikan di ayat berikutnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dahulu kami mau dengar apa? Mau dengarkan Al-Quran, mau dengarkan ayat-ayat yang disampaikan Rasul itu. Seandainya dahulu kami mau mendengar dan atau memperhatikannya, memikirkannya, pastilah kami tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir. Seandainya dahulu kami mau dengar Al-Quran, dengar baik-baik dulu dan memikirkannya, pasti kami tidak akan masuk neraka. Ini penyesalan mereka, ya, penyesalan mereka karena tidak mau dengar Al-Quran, ya.
Dan kalau kita lihat surat An-Nuh karena sebelum surat Al-Jin, surat An-Nuh, surat Nuh sebelumnya surat Nuh alaihissalam. Ini perbandingan yang sangat mencolok sangat menyolok sekali. Kaumnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, berapa tahun didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam? 1000 tahun minus 50 Jadi mereka didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Nabi Nuh menyampaikan peringatan, membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan mereka siang dan malam dengan segala cara, dengan rahasia, dengan terang-terangan dan seterusnya. Mereka menolak, nggak beriman. Di umatnya Nabi Nuh tidak beriman kecuali segelintir saja, sedikit saja yang beriman. Kenapa? Diterangkan di dalam surat Nuh itu sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya Nabi Nuh berkata, "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Ini penyebabnya. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya Allah, sesungguhnya setiap kali aku mendakwahi mereka, kaumku, agar mereka beriman sehingga engkau berkenan mengampuni mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Mereka menutup rapat telinga-telinga mereka, gak mau dengar berarti. Setiap kali aku mendakwahi mereka, mendatangi majelis-majelis mereka, mendatangi orang per orang atau di tengah keramaian, setiap kali aku mendatangi mereka, mereka menutupkan jari-jari mereka di telinganya, rapat-rapat. Dan tidak hanya itu, wastaghshaw thiyabahum, mereka menyelubungkan pakaian mereka ke muka-muka mereka sehingga tidak mau melihatku. Bukan cuma tidak mau mendengar perkataanku, juga tidak mau melihatku. Wa asarru, dan mereka tetap kekeh di dalam kekafirannya. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong dengan kesombongan yang besar. Ini kaumnya Nabi Nuh. Kenapa enggak beriman? Karena mereka tidak mau dengar. Enggak mau dengar. Kemudian takabur, Nah, kalau seperti ini sampai mati mereka tidak akan beriman. Karena mereka menghalangi hidayah. Hidayah itu mungkin diibaratkan cahaya matahari Cahaya matahari itu kuat sekali Matahari itu terang, tidak pilih kasih. Semua akan disorot. Matahari tidak pilih kasih. Ini rumah-rumah ini jangan disorot, yang itu disorot, tidak Semua di muka bumi disorot oleh sinar matahari yang kuat tadi. Nah, orang-orang yang membuka pintu rumahnya, membuka jendelanya, maka cahaya matahari masuk, ya kan? Siapa yang buka pintu dan jendela rumahnya, cahaya matahari masuk. Tapi mereka yang nutup pintunya, nutup jendelanya rapat-rapat, cahaya matahari tidak akan masuk. Padahal sangat kuat cahaya matahari. Kenapa tidak masuk? Karena pemilik rumah itu menutup rapat-rapat pintu dan jendelanya. Salah mereka Kalau mereka buka jendelanya, pintunya masuk cahaya matahari. Nah, hidayah Al-Quran lebih kuat dari cahaya matahari. Hujah-hujah Al-Quran lebih kuat, lebih terang daripada cahaya matahari di siang hari. Asal manusia itu mau membuka hatinya, mau dengar, mau menyimak, mau memperhatikan, pasti akan masuk hidayah Al-Quran. Pasti mereka akan beriman Asal mau dengar dan mau memperhatikan, mau memikirkan Ini. Nah, jadi para jin ini punya keutamaan daripada juga. Ibnu Jarir berkata, surat ini teguran yang keras bagi kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Allah menegur keras dengan surat ini, surat Al-Jin, kepada kaum musyrikin di Mekah. Kenapa? Karena kaum musyrikin Quraisy di Mekah, mereka telah didakwahi oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun. Mereka tidak beriman. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran, melihat mukjizat demi mukjizat, melihat sosok Nabi SAW, melihat akhlak beliau, dan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka menuduh Nabi penyair, syair. Dia seorang penyair. Sebagian lagi menuduh majnun, seorang yang gila, kahin, dukun, dan sebagainya. Padahal para jin ini yang bukan penduduk Mekah, mereka penduduk dari luar Mekah. Baru sekali mereka bertemu Nabi, baru sekali mereka mendengarkan Al-Quran, langsung mereka beriman. Kenapa kalian wahai kaum musyrikin Quraisy tidak juga beriman? Ini teguran Allah kepada kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Nah, jadi ini keutamaan jin ini, mereka beriman. Mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Begitu sekali saja mereka mendengar Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan mereka Dan sebabnya juga yaitu karena mereka mau mendengar. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, ini masih ucapan para jin itu
wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi, maha besar keagungan Rabb kami, maha tinggi Rabb kami dan maha agung Rabb kami Allah. Dia tidak mengambil istri maupun anak, ya. Dia tidaklah beristri maupun beranak. Maha suci Allah dari memiliki istri atau anak. Maha agung, ya. Maha suci. Karena memiliki istri atau anak itu karena kelemahan, karena kebutuhan. Jadi seorang itu butuh istri karena kelemahan dirinya, sehingga dia butuh di backup kekurangannya oleh istri. Karena kelemahannya dia butuh istri. Juga manusia butuh anak karena kelemahannya, ya. Karena dia akan mati, maka dia ingin memiliki keturunan yang mewarisinya. Dia butuh nanti ketika sudah tua, sudah renta, dilayani oleh anak-anaknya, dirawat oleh anak-anaknya. Jadi manusia itu membutuhkan anak karena kelemahan dirinya, membutuhkan anak. Butuh istri karena kelemahan. Nah, Allah SWT maha suci dari semua kelemahan. Dia wal ghani, dialah yang maha kaya. Maha kaya dengan al-ghina at-tam, kekayaan yang sempurna. Tidak butuh kepada siapapun, ya. Tidak membutuhkan sesuatu kepada siapapun, dari siapapun. Tidak butuh kepada istri, tidak butuh anak, tidak butuh kepada para malaikat, tidak butuh sedikit pun kepada para makhluknya. Sementara para makhluk seluruhnya butuh pada Allah SWT, ya. Maha suci Allah, maha agung. Dia tidaklah beristri dan tidak pula beranak. Kemudian di ayat yang keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami, ya, yang dimaksud adalah iblis, ya. Safihuna di sini maksudnya iblis. Sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami, mereka berkata tentang Allah dengan perkataan yang melampaui batas, perkataan yang keliru. Yani iblis berkata bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, dan mengajarkan itu kepada manusia, kepada anak buahnya dan seterusnya. Dan para jin yang masuk Islam ini tadinya mereka adalah pengikut iblis. Mereka anak buah iblis. Tapi setelah mereka beriman, mereka berlepas diri dari iblis, tokohnya, dan malah menyifati iblis sebagai safihuna, orang yang bodoh di antara kami, ya. Jadi sangat bodoh sekali, sangat dungu, ya. Jadi safih itu lebih dari sekedar jahil, ya. Kalau jahil itu dia tidak tahu tapi ingin tahu, tidak tahu tapi kalau diberitahu, diajari dia ngerti. Jahil, belum tahu, ya. Jadi kalau jahil itu belum tahu, tapi sangat mungkin dia akan tahu setelah itu. Tapi kalau safih itu artinya orang yang tidak bisa diajari. Idiot, kalau bahasa kita orang yang dungu atau idiot. Mau diajari bertahun-tahun juga nggak bisa, ya. Karena idiot, safih, orang yang tidak akan bisa menerima pelajaran. Ini safih. Nah, para jin menyifati iblis sebagai safih, ya. Nah, orang yang bodoh, orang yang dungu di antara kami berkata tentang Allah dengan perkataan yang kacau, yang keliru, ya. Ini. Kemudian wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami menyangka bahwa tidak ada satupun manusia atau jin yang akan berani berdusta tentang Allah. Ini berkata bahwa Allah memiliki anak, padahal tidak, ya. Atau Allah memiliki istri, padahal tidak. Dahulu kami menyangka bahwa tidak ada manusia atau jin yang lancang, ya, atau berani menyifati Allah dengan sifat yang keliru. Ini mereka bersangka baik kepada tokoh-tokoh mereka, kepada pembesar-pembesar mereka, bersangka baik. Mereka menyangka bahwa tokoh-tokoh mereka, para setan, pembesar pembuka mereka itu mengajari mereka ajaran yang benar. Mereka tidak menyangka kalau tokoh-tokoh mereka itu berani, ya, berkata dusta tentang Allah. Yani Allah memiliki sekutu, Allah memiliki anak. Kami menyangka tidak ada manusia yang berani atau jin yang berani berkata seperti itu. Karena polosnya mereka, ya, karena husnudzan mereka kepada tokoh-tokohnya. Tapi ternyata keliru, sangkaan mereka keliru. Nah, mereka baru sadar sekarang. Kapan? Setelah mendengar Al-Quran, ya. Setelah ngaji, mereka baru tahu kesalahan leluhur mereka, baru tahu kesalahan guru-guru mereka. Karena apa? Karena mau ngaji, mau dengar. Dan selama ini mereka taklid saja. Nah, juga ayat ini menunjukkan tentang buruknya taklid, buruknya taklid buta, yaitu menerima begitu saja, menelan begitu saja semua yang didengar dari gurunya, dari leluhur orang-orang tuanya. Mereka serap,
mereka warisi ajaran yang datang dari orang-orang tua, dari leluhur, dari guru-guru, tanpa dicerna, tanpa ditimbang, tanpa diperiksa dalilnya. Ini suatu hal yang sangat buruk. Dan bahkan taklid kepada nenek moyang, ini sebab utama yang menghalangi umat para nabi-nabi itu untuk beriman kepada nabinya atau kepada rasulnya, ya. Umat nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, semua sampai Nabi kita Muhammad SAW. Apa alasan kaumnya yang kafir? Apa hujjah mereka atau syubhat mereka ketika didakwahi untuk beriman, untuk masuk Islam, untuk bertauhid? Mereka menolak. Apa alasannya? Ya. Alasan mereka apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati orang-orang tua kami di atas suatu ajaran, maka kami akan memegang teguh ajaran mereka, ya. Kami mengambil petunjuk dari ajaran leluhur mereka. Itu perkataan mereka, ya. Juga mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan jika disuruh kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, itu wahyu Allah yang hak, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Enggak, saya tidak mau menerima wahyu. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari ajaran orang-orang tua kami, ya. Jadi mereka merasa keberatan, merasa takut, ya, merasa enggan untuk meninggalkan ajaran leluhur mereka yang sesat. Kenapa? Karena mereka menyangka kuat, berkeyakinan bahwa leluhur mereka itu benar. Leluhur mereka, orang-orang tua mereka itu nggak mungkin keliru, benar, di atas jalan yang benar. Nggak mungkin orang-orang tua kami itu sesat, ya. Nggak mungkin keliru, ya. Mereka benar. Padahal mereka sesat, orang-orang tua mereka sesat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang buruknya tentang bahayanya bertaklid kepada leluhur, kepada orang-orang tua dan sebagainya. Bahaya, ya. Ini penyebab utama kaum musyrikin menolak dakwah Nabi, dan juga ini penyebab utama sebagian besar manusia dicampakkan ke dalam neraka jahanam, ya. Sebagian besar manusia masuk ke neraka jahanam dari pintu ini, pintu taklid buta, ya. Dan para jin ini selamat dari bahaya ini karena mendengar Al-Quran. Nah, mereka mendengar Al-Quran dan mereka merenungkan, baru di situ mereka sadar, wah, selama ini guru-guru kita salah. Orang-orang yang kita anggap guru, ya, leluhur kita salah. Mereka menyesatkan kita. Mereka mengajari ajaran yang batil kepada kita. Dan dahulu kami menyangka bahwa leluhur kami itu tidak berani berbicara dusta tentang Allah. Dan mereka bersangka baik kepada leluhur, ya. Ternyata mereka sadar mereka telah keliru. Kapan sadarnya? Setelah mendengar dalil, itu setelah mendengar Al-Quran, ya. Ini. Nah, kemudian ayat yang ke-6, para jin itu mesti menuturkan, ya, tentang apa yang terjadi di antara manusia dan jin, ya. Mereka berkata, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fasaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya sebagian laki-laki dari bangsa manusia, mereka meminta perlindungan kepada sebagian lelaki dari bangsa jin. Maka para jin itu semakin menambah manusia itu ketakutan dan kengerian, ya. Ini salah satu tradisi yang ada di masyarakat jahiliyah, ya, dan juga masih ada di masyarakat kita sekarang yang jauh dari tauhid. Sebagian bangsa Arab, ya, sebagian kabilah-kabilah Arab, kalau mereka safar, bepergian, kalau mereka terpaksa harus bermalam di sebuah lembah, ya, mereka melewati lembah-lembah, padang pasir dan sebagainya. Kalau mereka suatu malam, ya, pada suatu malam harus bermalam di suatu lembah. Nah, sebelum mereka tidur, sebelum mereka bermalam di situ, menginap di situ, mereka berkata, mereka menyuruh kepada penguasa daerah itu dari bangsa jin, ya. Mereka berlindung kepada para pemuka jin dari keburukan anak buah jin. Dan mereka berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri qaumihi, ya. Aku berlindung, ini perkataan orang-orang Arab jahiliyah. Aku berlindung kepada sayyid, kepada tokoh lembah ini dari keburukan atau gangguan anak-anak buah mereka. Berlindung kepada siapa? Kepada jin. Nah, setelah itu mereka menginap atau bermalam di situ, ya. Jadi mereka merasa tidak aman kalau nanti
bermalam diganggu oleh setan, diganggu oleh jin, maka supaya tidak diganggu oleh setan dan jin, mereka berlindung kepada siapa? Kepada Allah? Bukan, tapi kepada pemuka atau dedengkot ya, kepada tokoh-tokoh penguasa daerah situ dari kejahatan anak buahnya. Jadi mereka berlindung kepada jin, pada tokoh-tokoh jin. Nah, para jin ketika melihat manusia itu takut ya, berlindung kepada jin, para jin ini malah semakin membuat manusia itu ketakutan dan kengerian. Bukan melindungi mereka, tapi malah membuat mereka merasa semakin bertambah takut. Karena ini buruknya berlindung kepada selain Allah. Dan ini syirik. Perbuatan orang-orang Arab jahiliyah ini adalah suatu kesyirikan ya, suatu kesyirikan. Yang benar apa? Seharusnya mereka berlindung kepada Allah dari semua keburukan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah di suatu tempat, datang atau tinggal di suatu tempat, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah ya, aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang dia ciptakan, dari keburukan makhluknya. Maka niscaya tidak ada satupun yang mengganggunya sampai dia meninggalkan tempat itu ya. Ini. Jadi para jin menerangkan tentang perbuatan manusia yang musyrik ya. Jadi para jin ini beriman, bertauhid setelah beriman, dan mengingkari perbuatan manusia yang musyrik, yang berlindung kepada selain Allah ini ya. Nah ini ikhwati fillah, 6 ayat dari surat Al-Jin yang insyaallah mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.